dunia kembali bertatap muka, Xi Jinping dan Vladimir Putin memperlihatkan kedekatan yang tak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga strategis. Di tengah panasnya konflik dunia, China dan Rusia seolah ingin menunjukkan bahwa poros baru dunia sedang dibangun perlahan. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. 不断深化政治互信和战略协作，能够以更上一层楼的精神拓展各领域合作。 能以乱云飞渡人从容的勇气，捍卫国际公道正义。 Menariknya, pertemuan Xi dan Putin hadir tak lama setelah komunikasi penting Xi Jinping dengan Donald Trump. Jika bersama Amerika, China berbicara soal stabilitas ekonomi dan hubungan dagang, maka bersama Rusia, Beijing berbicara tentang solidaritas strategis dan tatanan dunia baru. China kini dinilai sedang memainkan keseimbangan besar, merangkul lawan, namun juga menguatkan kawan. Di balik jabat tangan para pemimpin dunia tersimpan persaingan kepentingan yang semakin terbuka. Perang Ukraina belum usai. Ketegangan Taiwan terus membayangi dan dunia kini perlahan bergerak menuju era multipolar saat kekuatan-kekuatan besar saling menguji pengaruhnya. Pertemuan di Beijing mungkin berlangsung singkat, namun arah yang dibicarakan di dalamnya dapat menentukan stabilitas ekonomi keamanan, bahkan masa depan geopolitik dunia. Karena dalam dunia yang penuh kepentingan, setiap pertemuan bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang siapa yang akan memimpin arah zaman. Pemirsa, dunia bergerak dalam senyap diplomasi. Dari Beijing, dua kekuatan besar kembali bersepakat, Xi Jinping dan Vladimir Putin. Momen ini dilakukan di tengah kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dan Iran, perang dagang hingga rivalitas Blok Timur dan Barat. Apakah ini menuju stabilitas atau justru babak baru pertarungan kekuatan dunia? Kita akan membahasnya bersama Ketua Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman, dan pengamat politik serta militer, Selamat Ginting. Dan kita akan nantikan juga ada Prof. Hamid Awaludin yang akan bergabung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia periode tahun 2008 dan 2011. Kita mulai dulu, selamat petang, terima kasih sudah hadir Ibu Susi. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Ibu. Pak Selamat, selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, selamat petang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu dari Bu Susi. Apa yang Anda pelajari? Sebelumnya Xi Jinping menerima Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak lama kemudian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari sini saja, dari diplomasi yang dilakukan kedua negara ini, apa yang Anda cermati? Ini adalah sebuah tatanan dunia yang baru, di mana actors-nya adalah Amerika, China dan Rusia. Sebagai main actors ya? Main actors. Dan itu digambarkan dalam peta yang digambarkan oleh Donald Trump. Yaitu yang pertama, nomor satu adalah Amerika, yang nomor dua adalah yang mempunyai sphere of influence atau lingkup pengaruh, yaitu Rusia dan China. Jadi kita lihat benar-benar playbooknya itu benar-benar cocok dengan apa yang dilakukan Donald Trump. Hanya dia menaruh Amerika Serikat nomor satu. Padahal nomor satu ini bisa dibalance oleh dua yang menjadi penjaga perdamaian sebetulnya. Kalau kita cermati dari Amerika Serikatnya dulu, dari sisi Amerika Serikatnya, bagaimana Ibu melihat pertemuan atau memandang pertemuan Xi Jinping dan Vladimir Putin setelah tadi periode ketemu dengan Trump, kemudian kita dihadapkan dengan tontonan yang kita senang melihatnya, mereka sepertinya berdua mesra gitu ya. Tapi kemudian ketika Putin ketemu dengan Xi Jinping, kok tampaknya lebih mesra, ada adegan makan dimsum bersama, adegan masak bersama. Dari gestur kedua pemimpin negara atau ketiga pemimpin negara ini, apa yang Anda cermati? Pertama, Xi Jinping dengan Donald Trump belum apa-apa sudah mengatakan ancaman ya. Dalam arti kalau dia bilang to see this threshold, itu sebetulnya dia menyatakan
ada rising state, ada declining state. Nah, yang sedang naik, kalau tidak mau mengakui yang melemah, tidak mau mengakui yang sedang naik, akan berakhir dengan peperangan. Jadi harusnya mereka cari cara damai, kalau tidak orang lain akan memperoleh keuntungan gitu. Kalau dengan Putin saya nggak tahu apakah itu kebaikan dan keramahan itu dalam arti Cina meminta gas pipeline itu termurah mungkin, atau sebetulnya genuine dari mereka merasa mereka adalah aktor yang bisa mengimbangi satu kekuatan yang susah diatur gitu, yaitu Amerika Serikat. Tapi kita sama-sama tidak bisa menafikan bahwa pertemuan tiga negara besar ini pasti ada sesuatu. Pasti tidak ada makan siang gratis di sini. Ya, selalu Rusia dan Cina selalu membantu membentuk perdamaian, misalnya di Korea, misalnya juga di Vietnam. Ya. Kita tahu peran mereka, kalau tidak Amerika tidak membuka hubungan dengan Shanghai Accord, itu mungkin tidak akan terjadi penyelesaian perang Vietnam. Tapi dia buru-buru mau kabur, buka dulu hubungan dengan Cina, lalu itu terselesaikan masalahnya. Oke, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, bagaimana yang Anda cermati bahwa ketika Putin datang yang menyambut itu adalah Vice President ya, tapi kemudian sebelumnya Trump disambut Menteri Luar Negeri. Ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan sambutan, apa yang Anda tangkap dari hal itu? Ya, pertama tentu saja pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping mesti kita baca sebagai konsolidasi kekuatan kedua negara. Tapi juga kekuatan Euro-Asia, jadi Eropa dengan Asia yang menghadapi tekanan Amerika Serikat, dan ini semakin intensif serangan Amerika. Nah, di tengah memanasnya hubungan Amerika dengan Iran, pertemuan tersebut memberi pesan bahwa Rusia dan Cina tidak ingin Timur Tengah sepenuhnya kembali berada di bawah dominasi strategis Amerika Serikat. Nah, Iran memiliki posisi yang sangat penting bagi Rusia dan juga bagi Cina, karena ini adalah jalur energi global dan simpul geopolitik Eurasia, jadi Eropa dan Asia. Sekaligus mitra penting bagi kedua negara dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Karena itu, menurut saya stabilitas di Iran juga menjadi penting, dan ini kepentingan strategis Moskow dan Beijing. Maka kalau kita lihat bagaimana ada perlakuan yang berbeda ketika menemui tamu Donald Trump dan menemui tamu Vladimir Putin, ini kan juga kita harus bisa membaca bahwa memang kedekatan Rusia dan Cina ini karena ada perubahan keseimbangan geopolitik global yang harus mereka lakukan. Jadi kedekatan Rusia dengan Cina ini berpotensi mengubah keseimbangan global karena menggabungkan kekuatan militer Rusia, kekuatan ekonomi dan industri Cina. Kolaborasi ini tentu menjadi tantangan paling serius terhadap dominasi Amerika sejak berakhirnya Perang Dingin. Dunia perlahan-lahan itu bergerak dari sistem unipolar yang dipimpin Amerika dan sekarang menuju sistem multipolar di mana beberapa pusat kekuasaan muncul secara bersamaan. Saya membacanya seperti itu. Pesan apa yang ingin ditunjukkan Tiongkok, Pak Slamet? Pesan apa yang ingin ditunjukkan Tiongkok dan Rusia kepada dunia? Iya, jadi memang bagi Rusia ini harus ada, dia ini kan penyeimbang militer dan diplomatik untuk menghadapi Amerika. Dia juga pemasok teknologi pertahanan. Ingat toh kemarin tanpa disadari oleh dunia, salah satu aktor strategis dalam konflik Timur Tengah itu ada Rusia. Ya. Dia menyeimbangkan, dia memasok teknologi pertahanan kepada Iran. Begitu juga Cina, dia ini kan menjadi mediator ekonomi, penjamin hubungan perdagangan, aktor yang relatif bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, Cina berkepentingan menjaga stabilitas karena sangat bergantung pada pasokan energi Timur Tengah. Nah, ini ada sebuah kondisi di mana pesannya, Amerika, kau sekarang sendirian. Eropa sudah juga menjauh gitu kan, seperti Inggris, Prancis, Jerman, melihatnya sudah beda ketika
Amerika sudah coba mengancam Greenland mau diambil. Loh, ini kan sesama negara NATO. Kemudian dia juga coba mengacak-acak Timur Tengah tanpa kemudian mengesampingkan peran Eropa. Jadi sekarang Amerika dianggap sebagai, dalam tanda petik ya, musuh bersama oleh negara-negara besar, setidak-tidaknya 5 negara pemegang hak veto di PBB. Amerika tinggal sendiri nih, gitu. Jadi petanya sudah mulai berubah. Kira-kira begitu. Petanya sudah mulai berubah. Bu Susi, kalau sekali lagi kalau kita lihat dari rangkaian video-video kemarin ketika Putin ketemu dengan Xi Jinping, Trump datang ke Tiongkok itu kan agendanya berat ya. Di situ ada perdagangan, membawa 20 prominent pengusaha yang ikut datang, tapi hasilnya juga lumayan besar begitu. Ada konsekuensi atau ada kesepakatan 750 Boeing yang akan segera dibeli oleh Amerika Serikat. Kemudian dibeli oleh China, mohon maaf. Kemudian juga ada perbincangan soal Taiwan, kemudian sementara Rusia kontras. Kedatangannya disebut Comprehensive Strategic Partnership oleh mereka. Ada perkembangan atau ada kerjasama militer seperti tadi Pak Slamet sebutkan, kerjasama militer ke depan, kemudian ada energi, kemudian juga mereka berbagi pandangan soal geopolitik. Jadi secara simbolikal bukan sekadar diplomasi reguler, tapi sesuatu yang kita lihat lebih besar dari itu. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Sekarang rebutan siapa yang mau jadi junior partner the big hegemon. Dari berita jurnalisme Germany dibilang bahwa ini 2 junior ini sedang bersaing siapa yang akan menjadi lebih unggul gitu. Dan juga Putin kurang sepakat dengan China yang menawar terlalu murah gas pipeline itu, jadinya itu tidak wujud. Jadi cara bargainingnya di Cina terlalu ketat mungkin untuk Putin yang menyatakan ini terlalu murah gitu untuk apa yang Anda minta. Perlukah kita khawatir terhadap apa yang terjadi saat ini? Saya kira selama mereka masih di pihak yang akan melerai, saya kira kita cukup bersyukur ya. Nggak ada kekuatan dunia yang bisa menjadi penengah karena ini adalah kekuatan yang real dalam artian Amerika tahu persis tanpa bantuan Rusia dan Cina, Iran nggak mungkin berhasil. Iran itu hanya berhasil presisinya dengan eye in the sky, mata di atas gitu ya, untuk melihat semua dan mengikuti kalkulasinya kapan harus menyerang, kapan harus menembak dan di mana lokasinya. Ini sebenarnya semakin menebalkan analis yang bilang bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz sekarang, kapal-kapal yang masih tertahan di sana, sebenarnya diuntungkan itu hanya Rusia dan Tiongkok. Udah nggak ada negara lain yang diuntungkan dari itu. Kita akan bahas selanjutnya, Bu Susi. Pak Slamet, kita jeda terlebih dulu. Pemirsa, kita kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Susi Sudarman, Ketua Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Slamet Ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional. Bu Susi, Rusia dan Tiongkok memperingatkan dunia saat ini sedang bergerak menuju hukum rimba. Mereka beralasan itu karena stabilitas internasional yang semakin rapuh, kemudian tatanan global menghadapi risiko baru. Pertanyaan saya, kalau pola hubungan internasional berbasis pada law of the jungle, kemana hukum internasional, kemana hukum humanitar? Nah, di sini solusi dari Rusia dan Cina kurang mentouch atau kurang mendekati pendekatan Barat yang mengakui bahwa capitalism is a process of creative destruction. Kalau Anda nggak punya regulatory framework, kapitalisme itu akan memusnahkan dan menggilas orang-orang yang lebih lemah. Jadi ada faktor. Kalau misalnya Anda melihat kapitalisme di Barat, itu ada 2 jenis. Yang satunya hire and fire, itu model Amerika, ada serikat buruh dan ada tidak serikat buruh, atau yang namanya liberal dengan kendala dari serikat buruhnya. Itu model korporatis. Korporatis artinya
Yang memerintah itu adalah birokrasi, industrialis, dan buruh. Kalau di Amerika ada negara bagian yang pro serikat buruh, ada negara bagian yang right to work, yang nggak boleh ada serikat buruh. Kita apa? Kita nggak bisa, belum paham benar tentang modus yang di-frame oleh Rusia dan Cina, karena mereka punya partai komunis ya. Dan Rusia punya Putin yang menghantam mafia-mafia. Nah, ini ada dua model. Satunya partai satu yang menghilangkan semua kejahatan dengan hukuman mati dan sebagainya. Kalau Putin mendalangi itu semua. Bagaimana mafia itu dipecah sehingga akhirnya Rusia bisa bertambah kaya. Sekalipun masyarakatnya dibungkam, dua-duanya masyarakatnya dibungkam, tapi dia berjalan. Jadi kapitalisme model mereka itu belum terlalu matching dengan kapitalisme model Barat. Yang sulit dari Indonesia adalah, do we understand it? Apa kita paham nggak capitalism is a process of creative destruction? Kalau paham, artinya kita bisa mempersiapkan aturan-aturan. Karena banyak aturan yang dikemukakan oleh pendiri-pendiri kapitalisme di Barat. Ya, misalnya Polanyi, dia akan bilang opening to the outside, protecting on the inside. Itu Polanyi. Terbuka dan melindungi. Kalau Hirschman akan bilang, orang yang paling jahat adalah orang yang tahu dia akan kehilangan kekayaan. Nah, kalau para pemikir kapitalis, sebelum kapitalis bertindak, dia sudah bisa perkirakan, dia akan begini, atau dia akan begitu. Jadi dibuat aturan-aturan yang mencegah mereka predatori. Sedangkan yang berlaku di negara-negara dunia ketiga, karena kita lahir lambat dari awalnya kapitalisme dan tidak paham, tidak punya cukup pendidikan, makanya itu saya bilang pendidikan adalah kunci daripada sebuah kapitalisme yang modern. Kita membaca buku-buku Barat, padahal buku-buku Barat atau Universitas Barat adalah the cutting edge of American capitalism. Kita harus punya buku-buku yang membuat universitas itu sebagai the cutting edge of Indonesian capitalism. Belum ada tuh. Karena kita nggak diberi grant untuk penelitian, tidak bisa melakukan inductive research. Kalau di Malaysia aja inductive research dijalankan oleh dosen-dosen Malaysia. Setiap tahun mereka menerima $150.000. Kita beruntung kalau dapat 80 juta. Bagaimana kita melakukan inductive research? Bagaimana kita mempelajari apa efek kapitalisme atau bagaimana kita mengkritisi, bukan membuang ya, mengkritisi pemikiran-pemikiran Barat untuk mengatakan, hey Prof. Keohin, Anda tidak benar nih, di Indonesia kayak begini. Nah, kita nggak punya daya untuk melakukan itu. Bagaimana kita memframe sebuah kapitalisme yang predatori seperti sekarang ini terjadi. Dan kita juga tidak bisa melihat itu untuk hubungan atau diplomasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, bukan Ibu? Amerika Serikat yang secara genealogi antara Tiongkok yang ke timur-timuran, kemudian Amerika Serikat yang sangat barat gitu. Apa yang sedang dipertontonkan saat ini? Apa yang sedang kita nikmati saat ini? Sekarang semacam persaingan model bekerja, tapi mereka masing-masing nggak tahu bagaimana mengutarakannya kepada publik dunia. Karena publik dunia nggak kenal Cina, publik dunia nggak kenal Rusia, tapi kita kenal filosofi Barat. Kita membacanya dan belajar, dan sudah bertahun-tahun dididik oleh mereka untuk same definition gitu ya. We're on the same page dalam segala sesuatu. Nah, kalau Cina, berapa jauh saya tahu tentang Cina, bahasanya aja saya nggak bisa. Rusia demikian juga. Jadi mereka mendisplay sesuatu model, tapi sulit diaplikasikan. Nah, kalau Barat udah ada modelnya begini, capitalism is a process of creative destruction. What you do is make regulations supaya masing-masing negara untung, masing-masing negara untung, dan itu hanya bilateral antar dua negara saja. Betul. Dan kita hanya menjadi penonton di sini. Nah, dengan Rusia dan Cina kan modusnya lain ya. Dia ingin, misalnya dia masuk di nikel di Morowali, dia ambil semua smelter di Halmahera, sama saja demikian. Lalu aturannya apa nih? Dalam kapitalisme sebetulnya trust itu harus di-break. Ya, ini udah pemiliknya sama dan di mana-mana. Lalu bagaimana monopoli? Jadi ada oligopoli dan monopoli yang kita tidak bisa break karena nggak ada aturannya. Mereka menggunakan aturan Cina, satunya lagi nanti mungkin menggunakan aturan Rusia yang nggak klop sama sekali dengan aturan-aturan yang seharusnya
bagaimana menjalankan kapitalisme yang sehat. Dan itu seperti yang persis yang Rusia Tiongkok sampaikan bahwa dunia akan bergerak menuju hukum rimba. Pak Slamet, ada yang ingin Anda tambahkan, Pak? Bagaimana kita harus memahami law of the jungle versi mereka ini? Tentu menarik ya posisi Indonesia ya. Pertama tentu saja kita tetap harus konsisten pada prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif, dan tentu saran saya Indonesia sebaiknya tidak terjebak pada konflik itu, blok barat maupun timur. Kita tetap harus menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika, dengan Cina, juga dengan Rusia. Tiga-tiganya, tiga besar ini kita harus tetap kuat. Sekaligus memperkuat ketahanan nasional kita, termasuk jangan lupa fokus pada kepentingan ekonomi dan stabilitas domestik. Indonesia perlu memperkuat diplomasi energi, kita masih lemah di sini. Ketahanan pangan dan juga kemandirian industri strategis seperti Pindad, PT PAL, kemudian PT DI. Karena otomatis kalau kita tergantung saja, dan kita harus belajar dari Iran, tidak ada ketergantungan. Kemandirian industri strategisnya berjalan dengan baik. Buktinya sekarang. Karena itu kita harus belajar banyak dari negara seperti Iran juga Pakistan. Geopolitik ini pasti menurut saya berdampak terhadap Indonesia, terutama misalnya kenaikan harga minyak dan gas. Kita sudah rasakan ini. Tekanan inflasi, gangguan rantai pasok, pelemahan nilai tukar rupiah, dianggap remeh ya, serta ketidakpastian investasi global. Ingat loh, peristiwa 98, Pak Harto masih merasa tetap harus berangkat ke Mesir, tau-taunya pulang kondisi Indonesia udah seperti ini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo untuk Mei sampai Oktober ini. Menurut saya, saran saya untuk tidak dululah ke luar negeri tapi berpikir ke dalam negeri. Karena jika konflik Iran dan Amerika membesar, sekarang ini belum ada kepastian apa-apa, apakah akan berhenti atau bagaimana. Harga energi dunia dapat melonjak secara signifikan dan otomatis membebani APBN Indonesia melalui subsidi energi. Nah, di sisi lain juga menurut saya, kita memiliki peluang menjadi tujuan relokasi investasi. Kalau stabilitas nasional kita kuat, kita harus memperkuat hilirisasi dan memainkan peran penting di Global South. Ingat loh, kejatuhan Presiden Soekarno, kejatuhan Presiden Soeharto itu karena inflasi, hancurnya nilai tukar rupiah. Masa iya kemudian ini dianggap remeh, hanya ada kesulitan di kelas menengah atau atas? Enggak. Jadi menurut saya, ini saya sudah membaca bahwa ada nuansa pembentukan poros timur yang cukup besar, dan posisi kita di mana nih? Karena poros timurnya ada Rusia, Cina, Iran, BRICS, sementara kita ada di BRICS serta jaringan Global South. Nah, kita betul-betul seperti mendayung di antara dua karang begitu. Baik. Pak Slamet, dari sisi militer, kerjasama pertahanan Tiongkok-Rusia, apakah ke depan setelah pertemuan ini akan lebih terbuka? Oh iya, jelas, karena kalau dalam teori balance of power itu tidak boleh ada satu kekuatan besar. Perang itu hanya terjadi kalau satu kekuatan sangat dominan, satu kekuatan lemah. Maka kemudian menyatunya Rusia dengan Tiongkok, tentu saja ini menjadi bagi Amerika ya, yang sudah kehilangan sekitar 39 pesawat tempurnya serta 40 kekuatannya sudah diluncurkan di Iran. Ini bagi Cina ini adalah sebuah keuntungan, sehingga Amerika agak mengabaikan situasi di Asia Pasifik, di mana Taiwan itu bisa mempengaruhi
peluang bagi Tiongkok atau Cina untuk masuk. Jadi kedekatan Rusia Cina juga tentu saja berpengaruh ini terhadap konflik di Ukraina ya, karena melalui perdagangan, pembelian energi, dukungan ekonomi tidak langsung dan jalur teknologi tertentu, konflik di Ukraina juga bisa menjadi lebih panjang lagi karena ada kompromi yang semakin sulit, polarisasi global juga semakin tajam. Nah, ini yang membuat kemudian ada tren juga. Trennya adalah tren mata uang dolar semakin turun, tapi rubel Rusia meningkat, yuan Cina meningkat, mata uang lokal bilateral sampai sekarang ada arah mata uang bridge. Ini juga yang membuat Amerika harus menunjukkan dirinya sebagai, saya militernya masih terkuat loh, kemudian jangan coba-coba, kami tetap akan bisa melakukan apa saja di dunia. Kira-kira seperti itu, kekuatan militer Amerika tetap masih yang besar, tapi di sisi lain mata uang cadangan global dan inflasi dunia juga sekarang sedang mengancam Amerika. Jadi betul-betul diplomasi dan militer itu harus seiring. Sementara di Amerika sekarang jomplang antara diplomasi dan militernya gitu. Bagaimana dengan Indonesia, Pak Slamet? Kita kemarin habis beli Rafale, apa yang ingin ditunjukkan? Iya, tentu ingin menunjukkan bahwa kita tidak memiliki ketergantungan pada negara besar. Ini kan belajar dari pengalaman, kita punya alutsista yang dominan Amerika ya waktu peristiwa sebelum 1991. Setelah peristiwa Santa Cruz, kan kita akhirnya tidak berdaya juga secara militer. Untuk itu memang sekarang belajar dari pengalaman itu sudah kita mesti beli yang lain-lain. Dan ingat juga loh, ketika Pak Harto sudah coba membeli peralatan militer dari Rusia, Amerika juga marah. Dan ini Kamdesu juga mengemukakan kan secara jujur, memang kami ingin menjatuhkan Presiden Soeharto, dan sudah terbuka ini. Artinya kalau membeli peralatan militer dari luar Amerika, siap-siap risikonya. Ya kita juga sekarang harus juga siap risikonya, karena itu Perancis misalnya itu sangat kuat secara militer, alutsistanya juga cukup kuat. Kita juga sudah dengan Italia dan lain-lain. Yang menarik adalah mereka negara-negara NATO. Masa iya kemudian Amerika mau menghukum kita? Kira-kira begitu. Baik, Bu Susi, dari perspektif Amerika Serikat, apakah mereka melihat bahwa Tiongkok ini saat ini sedang menjalankan strategi dua kaki diplomasi? Di satu sisi menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat sambil membangun kekuatan geopolitik bersama Rusia. Itu natural lah. National interest sebuah negara kan selalu mengharuskan mereka memakai dua kaki itu. Kalau belum ketahuan ya, hanya masalahnya sayangnya untuk kita tidak dicontoh gitu. Jadi kita terlalu kebablasan gitu kalau saya bilang sih. Jadi yang lebih worrisome untuk saya, kalau untuk domestik Indonesia adalah politik luar negerinya itu tidak mencerminkan penggerusan melalui proses of creative destruction ini. Jadi yang di domestik tidak terlindungi, padahal slogan-slogan politik luar negerinya adalah bebas aktif. Bagaimana bebas aktif menjadi mesin yang melindungi rakyatnya, padahal rakyatnya itu sedang memakai aliran pemikiran barat, process of creative destruction. Nah itu bagaimana itu caranya? Karena dalam aktualitas, Undang-Undang Cipta Kerja itu campuran antara dua sistem barat. Atasnya laissez-faire, bawahnya adalah model European, model korporatis. Jadi kayaknya kita sendiri tidak konsisten ya dalam pelaksanaannya, atau mungkin ada cloud yang menutupi bahwa kita tidak bisa melihat sebetulnya kenapa politik luar negeri kita sebetulnya bagus, bebas aktif, tapi dalam realisasinya kita melaksanakan kebarat-baratan ke bawahnya. Apa yang perlu dikoreksi, Bu? Kesadaran bahwa perguruan tinggi itu penting.
perguruan tinggi hampir nyaris dijadikan alat untuk pelaksanaan kemauan-kemauan jahat dari elit politik. Jadi sebetulnya kita harus mulai sadar bahwa Anda memperlakukan kapitalisme barat, tapi Anda tidak punya daya untuk kira-kira menyaring mana yang bagus untuk rakyat, mana yang akan menjuruskan dia dalam kemelaratan. Kalau kita lihat ketidakadilannya itu sudah sangat tragik ya di Indonesia ini. Oke, jadi kalau apa yang harus dikoreksi itu dari semua sisi harus dikoreksi. Dari bagaimana politik. Dan mau menerima kritik. Pandangan dari universitas, karena orang universitas kan relatif lebih bebas ya daripada orang yang terlibat dalam perpolitikan dan kekuasaan. Oke, saya kembali ke politik Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat pendekatan Trump terhadap Tiongkok dibandingkan, atau gaya pendekatan Trump terhadap Tiongkok dibanding kebijakan pemerintah Amerika sebelumnya, dibanding kebijakan presiden-presiden sebelumnya? Dia ada maunya. Orang Amerika tuh selalu mengutamakan profit ya. Tidak hanya Trump saja. Tidak hanya Trump saja, could be anybody ya. Tapi mereka yang utama adalah hegemonic position tetap, dan dia harus yang menentukan. Bahwa menentukan itu dengan kompromi-kompromi tertentu, menjual ide begini. Yang ditakutkan kan oleh Partai Demokrat mungkin ya, terutama adalah Taiwan akan dikorbankan. Dan kita nggak pernah tahu summit 3 ini membahas itu apa tidak, karena tidak diumumkan dalam masih ada yang tidak diumumkan. Ya, itu dia. Jadi jangan-jangan demi untuk melaksanakan politik mundur dari Hormuz karena dia hilang muka, dia akan mengatakan, oke, boleh kamu ambil Taiwan. Kita kan nggak pernah tahu masalah-masalah yang terjadi di dalam summit 3 itu. Oke. Pak Slamet, seberapa besar kemungkinan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan pasca pertemuan-pertemuan ini? Ya, pertama Amerika jelas memperhitungkan posisi-posisi negara-negara di sekeliling Tiongkok ya. Mereka punya Jepang, mereka punya Korea Selatan yang kemudian bisa mengeroyok ke Tiongkok, ke Cina dalam konflik di Taiwan atau di Laut Cina Selatan. Dan jangan lupa loh, Amerika menggelontorkan saya lupa nilainya sangat tinggi sekali untuk militer Taiwan, dan ini artinya apa? Amerika juga sudah membaca kalau Tiongkok sangat mungkin mengambil alih Cina di sini. Nah, di sisi lain itu tadi ya, selain ada Jepang, selain ada Korea, mereka juga punya Australia yang siap mendukung Amerika serta Inggris. Nah, jadi tentu saja Cina ini menyadari diri, oh tidak mungkin kalau saya tidak merangkul Korea Utara, tidak mungkin kalau tidak juga merangkul Rusia. Nah, ini juga kekhawatiran kita adalah menjadi konflik regional yang sangat rumit. Di sisi lain kan juga Rusia, konflik di Ukraine sampai sekarang belum selesai. Jadi memang ini bukan hanya soal Rusia menghadapi Ukraina, tapi sesungguhnya adalah Rusia menghadapi NATO. Nah, pelan-pelan dengan konflik di Iran ini menurut saya juga peta sudah mulai berubah. NATO juga, Eropa sudah ingin keluar dari kesepakatan NATO gitu. Artinya tidak ingin di bawah bayang-bayang Amerika. Karena ternyata negara-negara seperti Jepang dengan Korea juga akhirnya berpikir, loh ini negara-negara teluk, 13 negara aja tidak mampu diamankan oleh Amerika. Jangan-jangan kami juga tidak bisa diselamatkan oleh Amerika. Maka kemungkinan juga seperti Korea Selatan, Jepang sudah mulai berpikir untuk berada di dalam komunitas militer di bawah pimpinan Amerika. Peta bisa berubah ini. Saya kira begitu. Peta bisa berubah. Oke, Bu Susi. Konflik Ukraina, kemudian apa yang terjadi di Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, apakah itu Anda melihat ini adalah kartu mati untuk Amerika Serikat versus Rusia dan Tiongkok? Lah, kita sudah akan menerima di Kertajati calon untuk menjadi pangkalan Amerika Serikat. Kita kan tidak senaif itu. Maksudnya kalau misalnya sampai Cina merangsek
untuk mengambil semua berdasarkan line, dia sudah menyiapkan kekuatan yang akan menghantam mereka. Mungkin di Natuna, mungkin di Kertajati. Mula-mulanya sih bilang gampang lah kita bikin under-deal di situ supaya pesawat Amerika fine. Tapi lama-lama melebar, coba aja. Mereka kan akan kehilangan pangkalan di Timur Tengah ya. Jadi mungkin pusat dari konflik nanti akan ada di South China Sea. Pusat konflik akan ada di sana? Ya, karena kan rebutan Natuna dengan Memorandum of Understanding yang mengatakan ini adalah wilayah yang akan dikelola bersama. Padahal nggak ada satu wilayah yang berkonflik itu dikelola bersama. Apakah kita saat ini sedang melihat dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia mulai mendapat tantangan serius? Dan mendapat tantangan serius ini dari negara yang superpower juga, Tiongkok. Ya, dia punya cara lain, yaitu dengan bullying diplomacy namanya. Bullying diplomasi dia tunjukkan symbolically atau dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang Amerika Serikat ini Amerika Serikat. Jadi kita agak susah untuk melihat Amerika sedang lemah atau dia akan menghantam gitu ya. Jadi itu yang kekuatan dari dia karena dia menguasai cultural industries-nya itu sangat mendukung Amerika Serikat. Persnya juga begitu. Jadi kita nggak punya gambaran lain tentang Iran atau tentang Indonesia atau tentang South China Sea kalau pers mereka tidak mendukung kita dan mendukung pemerintahnya. Itu yang saya bilang, lobby harusnya kepada rakyat Amerika yang akan memilih presidennya. Padahal kita jarang sekali melakukan hal tersebut. Sehingga apakah bullying diplomasi itu karena kita bisa menyimpulkan begini Bu Susi, tidak ada yang tahu jalan pikiran atau apa yang akan dilakukan oleh Trump. Hari ini dia ngomong begini, besoknya dia berubah lagi. Di pesawat di Air Force One setelah ketemu dengan Presiden Xi Jinping, dia ditanya wartawan, Anda minta bantuan apa terhadap Presiden Tiongkok? Dia bilang, oh saya tidak minta bantuan apapun. Karena kalau saya minta bantuan satu saat, mereka akan minta bantuan terhadap Amerika dan kita nggak mau hal itu terjadi. Apakah ini bagian dari bullying diplomasi karena Trump sebagai presiden? Atau Anda melihat ini pola yang terjadi sama dengan Presiden Amerika Serikat? Ini adalah performance dari dia untuk saya istilahkan sebagai madman theory. Madman theory, teorinya orang gila. Dia pura-pura jadi orang gila supaya orang nggak bisa sangka benar. Saya kira orang Amerika untuk strategic issues mereka sepakat karena orang-orang pemikir-pemikirnya, brain trust-nya akan sepakat dulu. Malah saya lihat Trump itu sebetulnya menghardik deep state karena dia ingin menjadi deep state. Jadi begitu dia punya pengikut dan pengikut itu dibayar dengan hasil dari IRS yang di-cancel, dibayarkan kembali kepada January 6 victims, dibilang adalah weaponizing Justice Department. Dia menguatkan orang-orang yang jahat-jahat ini supaya mengalahkan calon senator dan calon congressman yang melawan Donald Trump. Jadi dia bukan madman, dia benar-benar targeted. Nah, targeted itu yang dilihat oleh deep state, yaitu Department of War, bahwa untuk berperang Amerika perlu dukungan dari rakyatnya. Nah, dukungan rakyatnya datang dari kelompok-kelompok yang melakukan January 6 itu. Karena mereka right wing, mereka white supremacists, mereka skinheads dan sebagainya. Jadi akhirnya dia bilang, hari ini saya mempunyai presiden yang didukung oleh rakyatnya. Sebelumnya rakyat-rakyat ini terpinggirkan, yang dianggap sebagai rural inhabitants, yang nggak suka pada kulit berwarna, yang nggak suka pada imigran. Sekarang mereka didanai oleh uang yang harusnya dilitigasi, IRS dilitigasi karena membocorkan tax formnya Donald Trump. Sekarang uang itu dibilang, oke, saya settle dengan berapa billion dolar, itu akan saya bagikan kepada victims of weaponization of Department of Justice. Jadi dia anggap Biden itu menghukum mereka itu sebagai alat untuk menghantam orang-orang baik, kawan-kawannya dia. Dan apakah Bu Susi sudah melihat ada perubahan peta dukungan publik Amerika Serikat setelah Trump ketemu dengan Xi Jinping kemarin dengan begitu banyak kesepakatan dagang yang dilakukan oleh kedua negara? Tapi jawabannya ditunda dulu Bu Susi, kita jeda terlebih dulu. Pak Slamet, kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di NTV. Pak Hamid, karena
Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ibu Susi Sudarman, Ketua Studi Amerika Serikat dari Universitas Indonesia, dan melalui sambungan Zoom kita masih bersama Slamet Ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional. Apakah sudah ada dukungan kembali kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pertemuan kemarin dengan Xi Jinping dengan membawa begitu banyak kesepakatan dagang? The promise of money. Ini capitalism in the true sense. Jadi mereka pure capitalist. Kalau ada promise of money, makanya dibawa itu kan gesture, simbolik. Nggak perlu dia bawa itu CEO, tapi kalau itu menggambarkan kepada rakyat Amerika, here, I'm giving you money, these people are gonna give you money. Jadi gambaran bahwa dia akan, walaupun itu mungkin tidak terwujud ya, selalu kan ada janji-janji ini itu, tapi tidak terwujud. Yang jelas, pendukungnya akan mendapat bagian dari billions of dollars yang disettle oleh Department of Justice untuk memenuhi kebutuhan para jahat-jahat itu yang menyerbu capital untuk menjadi pasukan ready to defend Donald Trump. Nah, ini yang bahaya karena mereka bisa merangsek TPS pada saat pemilu dan sebagainya, menakutkan orang-orang kulit berwarna untuk datang karena mereka benar-benar white supremacist. Dan itu yang saya herannya, hal ini harus dicatat karena tanpa pendukung-pendukung yang sekarang dikasih uang oleh Donald Trump melalui litigasinya, itu mereka hidup kembali, bebas dari tuduhan. Tadinya kan dituduh sebagai treasonous ya, nggak ada orang Amerika mau menyerbu capital. Ini baru sekali dan membunuh polisi dan kacau balau banget, merusak kantor-kantor congressman, senator dan sebagainya. Tapi Demokrat dan Republik masih solid. Ini yang susah, temanya sudah berbeda. Sekarang ini orang tidak mau terlalu diatur, oke? Orang Amerika bilang, nggak usah lagi political correctness. Roll it off our back. Jangan ngomong lagi tentang harus baik pada orang kulit berwarna. Kalau saya mau mengatakan orang kulit berwarna neger, biarin aja. Boleh dong saya mengatakan dia neger. Nah ini brutalitas yang muncul sebagai diskursus di Amerika, ini belum pernah terjadi. Tetapi karena memang dasarnya itu sangat dalam, rasisme, ini berlaku. Jadi yang harus kita lakukan sebagai negara yang ingin mendekati Amerika, paham dulu pendukung-pendukung mereka siapa. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar mereka merubah gaya-gaya yang menindas itu menjadi gaya-gaya yang lebih peaceable gitu loh. Kalau di Cina kan mereka Asia jadi gampang menyesuaikan diri. Ada ketimurannya kental. Ada ketimurannya cakep lah untuk ketemu lagi dengan orang Indonesia. Tapi orang Amerika kalau kita tidak mengenal mereka dari dekat dan mungkin harus melakukan cultural diplomacy ya kepada mereka, supaya mereka agak tidak terlalu anti kepada negara-negara yang berkulit berwarna. Karena yang di dalam peta Donald Trump, yang berlaku hanya kekuatan. Artinya level kedua itu Rusia dan Cina adalah memiliki sphere of influence. Kalau yang lain boleh dimanipulasi, bayangkan aja. Saya kan nggak mau dimanipulasi, tetapi ternyata peta dia ada menunjukkan kamu akan dimanipulasi. So accept that. Dan nggak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Terima saja. Pak Slamet, elektabilitas Trump masih stagnan ya, tapi dia ngaku elektabilitasnya justru tinggi di Israel, mau gantiin Perdana Menteri Israel katanya. Apa yang Anda tafsirkan dari situ, Pak? Ya, ini kan gimana ya, mulutnya rica-rica lah kata orang Sulawesi Utara ya, omongannya nggak bisa dipegang, jadi apapun omongan dia itu menjadi masalah. Tapi menurut saya posisi Trump itu memang menjadi momok bagi semua negara, terutama kalau dia mengendalikan atau dalam posisi sebagai panglima militer. Ini juga menurut saya yang harus menjadi perhatian Indonesia. Karena misalnya tentara Amerika kan sudah ada di Darwin, tentara Amerika sudah di Papua New Guinea. Dan ini garis perbatasan dengan Indonesia. Karena itu menurut saya respon kita seharusnya memang tidak juga hanya bersifat militer, tetapi juga secara politik dan diplomatik. Kita mesti memperkuat pertahanan terutama di kawasan timur Indonesia. Jadi sekarang kita sudah harus juga
bukan paranoid ya, curiga besar-besaran terhadap tingkahnya Trump. Jadi kehadiran TNI di Papua itu memang harus kuat, bukan cuma di Papua, di Maluku, karena berbatasan dengan Australia di Darwin. Kita harus memperkuat modernisasi radar, pertahanan udara, juga drone, pengawasan, pangkalan laut, serta siap menghadapi perang elektronik. Perang elektronik kan dilakukan ketika Nicolas Maduro itu ditangkap. Ini yang sebenarnya membuat semua negara khawatir presidennya diculik seperti Maduro. Itu juga yang membuat barangkali kok jadi presiden-presiden jadi sangat pengecut ya menghadapi Amerika. Sebenarnya bukan soal pengecut. Donald Trump bisa melakukan apa saja yang tidak pernah dibayangkan. Seperti Prof. Susi bilang, ini sejahat-jahatnya orang ada dalam diri dia. Jadi kita juga harus mengurangi ketergantungan, termasuk ketergantungan pada blok-blok yang berlawanan dengan Amerika. Karena itu nanti membuat Amerika juga marah. Jadi menurut saya prinsip penting bagi Indonesia tidak ideal jika terlalu jauh masuk dekat dengan Amerika. Memang secara pertahanan, secara militer saya melihat Indonesia relatif lebih dekat ke Amerika, tapi secara ekonomi lebih dekat ke bridge itu tadi, ke Tiongkok terutama. Jadi adu orbit kekuatan ini Indonesia tidak boleh terlihat sangat berpihak penuh kepada salah satu kubu, karena Indonesia bisa menjadi arena proxy war seperti yang tadi juga diingatkan oleh Prof. Susi, terutama di Asia Tenggara ya, di mana semua akan memanfaatkan posisi Singapura yang sangat dekat dengan Indonesia, juga Thailand juga mereka membuka kalau memang situasinya gawat. Karena kemarin konflik dengan Kamboja kemungkinan didukung oleh Tiongkok. Nah, mereka sekarang juga membuka diri terhadap Amerika. Jadi kita betul-betul harus memanfaatkan hubungan baik dengan Rusia, dengan Cina, dan juga dengan Amerika. Terbatas, ya harus pragmatis dalam pengertian bisa bekerja sama dengan ketiga negara tersebut sambil kita memperbaiki transfer teknologi pertahanan, juga latihan militer terbatas, pembelian alutsista, serta kerjasama cyber. Sekarang perang itu kan perang hibrida, terutama cyber, dan diplomasi kita harus lebih kuat. Saya kira Presiden harus memanfaatkan para wakil menteri luar negeri kita juga untuk full jalan keluar. Seperti saya bilang tadi, Presiden Prabowo untuk 5 bulan terakhir ini sebaiknya konsentrasi saja di dalam negeri. Ingat beberapa pemimpin negara yang lebih banyak jalan-jalan ke luar negeri pada saat pemilihan kemarin rata-rata jeblok. Saya kira ini peringatan juga bagi Presiden Prabowo, begitu. Kenapa timeline-nya 5 bulan? Kenapa hanya sampai Oktober, Pak Slamet? Ya 2 tahun. 2 tahun pemerintahan Prabowo kan, Oktober itu. Jadi ini dalam 1 tahun setengah kan udah sekitar 50-an kali beliau ke luar negeri. Tapi kemudian kalau kita lihat gini ya, si A mengunjungi B, tapi B mengunjungi A enggak. Sekarang tamu-tamunya Putin kemari enggak, Xi Jinping kemari enggak, gitu kan. Tokoh-tokoh negara-negara besar yang dikunjungi Presiden Prabowo berkunjung ke Indonesia enggak, kan hasilnya juga akan dilihat seperti itu. Gitu. Baik, kita kembali ke judul besar kita hari ini, Pak Slamet dan Ibu Susi. Putin sih sepakat bongkar kebuntuan Iran Amerika Serikat. Seberapa optimis Anda, Pak Slamet, bahwa pertemuan keduanya akan membongkar kebuntuan yang selama ini kita lihat antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, ini kan pintu masuk terutama bagi Donald Trump supaya dia tidak kelihatan kalah secara terang-terangan. Jadi nanti
ketika misalnya baik Rusia maupun Cina meminta agar Iran menahan diri segala macam, kemudian dia akan bisa bilang kami nggak kalah loh, tentara kami mundur karena kami mematuhi saran dari dua negara besar yang selama ini dekat dengan Iran. Jadi saya kira ini salah satu upaya memecah kebuntuan karena memang tawaran dari Amerika itu terlalu tinggi yang kemudian untuk bisa dipatuhi oleh Iran. Jadi saya kira nih ada titik balik yang menarik setelah Putin juga mengunjungi Tiongkok, sehingga nanti ini juga menjadi alat tekan bagi Amerika, sudahlah sebaiknya pergi meninggalkan Selat Hormuz karena Anda juga menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa. Karena kalau minta Iran itu membuka blokade di Selat Hormuz, kan bukan Iran saja, Amerika juga melakukan blokade. Jadi dua-duanya, kira-kira seperti itu. Tiongkok pun juga demikian. Saya ke Bu Susi. Ketika kita bicara Selat Hormuz, pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump misalnya, bagaimana kita bisa optimis dan yakin mereka akan melakukan pembicaraan terkait pembukaan blokade di Selat Hormuz, sementara Tiongkok sendiri juga bermasalah dengan Selat Taiwan? Oke, saya melihat mengenai kemungkinan uranium yang diminta oleh Amerika Serikat akan diletakkan di Rusia. Jadi itu mungkin satu solusi. Kalau memang benar itu menjadi solusi. Karena saya dengar dari awalnya adalah Rusia menawarkan bahwa dia yang akan menyimpan uranium yang dimiliki oleh Iran supaya ini perdamaiannya terwujud. Karena yang dia ngotot, Donald Trump ngotot kan soal uranium ini. Karena selalu dianggap Iran akan cepat-cepat membuat senjata. Apapun yang dikatakan oleh Iran, dia tidak percaya. Jadi buat saya ini satu opening yang sangat optimistik ya untuk saya. Karena dengan membiarkan Donald Trump melakukan madman theory ini, kita sendiri bingung, lihat semua mempunyai pendapat tentang apa yang akan terjadi. Padahal sebenarnya tidak akan terselesaikan sampai kekuatan ini benar-benar masuk dan mengimbangi semua yang tidak jelas menjadi semakin jelas. Apalagi akan ada rencana serangan militer, operasi militer ke depan yang disiapkan oleh Amerika Serikat untuk menggantikan Epic Fury. Dari mana dia nggak dapat izin nanti dari Kongres? Izin tidak dapat dan persenjataan pun pertahanan sudah semakin menipis. Sudah kehabisan ya. Jadi uang juga belum digolkan oleh Kongres. Jadi sangat limited. Jadi dia bullying diplomasi itu namanya. Bullying diplomasi dari seorang madman theory. Singkat saja, seberapa optimis Anda bahwa kebuntuan antara Iran dan Amerika Serikat ini akan tercapai atau akan mendapatkan titik temu setelah pertemuan Putin dan Xi Jinping? Demi bangsa Indonesia, saya optimistik. Saya juga ikut berdoa agar perdamaian itu terjadi. Karena memang hanya Rusia dan Cina yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang amat rumit. Nggak mungkin Pakistan melakukan hal tersebut. Jadi harus memang kekuatan yang benar-benar adidaya. Sehingga akhirnya Donald Trump mundur dan menyatakan bye-bye. Kita akan lihat ke depan. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bu Susi, tapi kita sudah mendapatkan kuliah 6 SKS langsung dari Anda hari ini di NTV Prime Dialog. Pak Slamet Ginting, terima kasih sudah bersama kami, sudah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu, Ibu. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, aliansi bisa berubah, kepentingan terus bertabrakan. Apakah dunia akan menemukan titik keseimbangan baru atau justru memasuki babak rivalitas yang semakin terbuka? Waktu yang akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya saat lagi.